Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, selanjutnya insya Allah dari penelpon yang sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pertama, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ini Ya, sama-sama. saya mau bertanya, Silakan. apakah prioritaskan yang mana antara istri sama anak dan ibu kandung? Dan dengan keadaan ibu kandung itu sudah tidak ada pekerjaan dan sudah tua. Kemudian jika seorang tua itu mempunyai anak, semuanya perempuan Ustaz. Nah, apakah nanti nafkahnya itu kewajibannya menjadi ditanggungkan ke siapa ya? Yang untuk tanggung jawab atas nafkah orang tua yang udah tua tadi. Yang anaknya 3 perempuan semua. Baik, sebentar jangan ditutup dulu Mas. Saya mau tanya balik. Sekarang Mas satu-satunya anak laki-laki? Iya, saya laki-laki. Satu-satunya anak laki-laki? Iya, ada kakak saya. Sudah bekerja juga? Iya, sudah bekerja juga. Baik, yang Mas tanyakan ini adalah pendapatan Mas apakah diberikan kepada ibu atau kepada istri dan anak gitu? Iya. Mana Ya, prioritaskan jadi- dan untuk itu kan untuk yang nafkah ya, nafkah maksudnya uang berupa uang. Sedangkan misalkan nafkah batin yang lain misalkan. Ini kan saya kebetulan posisinya di Jakarta, sedangkan ibu saya di Jawa Tengah. Nah, kadang ibu saya tuh pengen saya sering pulang, cuman saya ingin mengkomunikasikannya ke istri itu bagaimana ya Ustaz ya. Baiknya itu salah satu yang selain uang, selain keuangan. Gitu. Ustaz. Maksudnya sering pulang ini rutin sepekan sekali kah, sebulan sekali kah? Nah, kalau ibu saya sih kadang nggak mesti, misalkan kangen tuh 1 bulan 2 bulan gitu baru pengen anak pulang nak gitu, ibu sudah kangen gitu. Tapi Mas punya kemampuan untuk transportasi pulang gitu? Ya kadang ada, cuman kadang juga mepet sama tabungan juga sih Ustaz. Oke. Sekarang berarti yang ditanyakan bukan masalah finansial ya, bukan masalah uang yang dikirimkan ke ibu. Apakah dikasih ibu atau dikasih istri dan anak begitu ya? Tapi lebih Ya kepada kalau bisa itu juga Ustaz, jadi mana yang diprioritaskan antara finansialnya Oke, ibu begini Mas, duluan jangan kah, ditutup apa dulu biar jelas ya. ada ya. Jadi gini, Mas, yang paling baik ini yang saya lakukan juga, saya berbagi tipsnya sebagai suami. Coba duduk sama istri, kemudian coba terincikan gitu, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, apa saja gitu kan. Misalnya ini ya, minyak goreng, sampo, sabun, segala macam. Oh iya, kebutuhannya sekian misalnya. Maka dari situ, Anda kemudian tahu setiap bulan harus menyiapkan buat istri sama anak yang wajib yang Allah bebankan itu berapa. Contoh misal 3 juta rupiah. Ya udah berarti Mas tinggal sisipkan 3 juta rupiah, selebihnya Mas bisa pakai untuk pribadi atau bantu ibunya gitu. Jadi ini yang paling tepat supaya kita tidak luput dari kewajiban utama. Karena kalau masalah finansial Anda memberikan kepada istri dan anak juga wajib gitu kan. Karena ibu Anda, dari Anda bisa, dari saudara yang lain juga bisa. Seperti itu. Jelas ya? Jadi alangkah baiknya dulu dirincikan kebutuhan istri sama anak. Jadi Anda bisa tahu berapa kebutuhan yang harus Anda siapkan setiap bulan buat mereka. Selebihnya Anda infakkan dan sedekahkan buat ibu Anda, nggak ada masalah. Kalau masalah pertanyaan yang kedua yang masalah tadi, punya anak-anak perempuan, apakah itu juga menjadi tanggungan Mas? Begitu tadi ya? Ya itu posisi di mertua saya sih sebenarnya Ustaz. Jadi anak dia perempuan semua. Nah, ketika dia nanti sudah tidak mampu bekerja, nah tanggung jawabnya itu ke siapa ya Ustaz ya sebaiknya? Ke paman-pamannya, saudara-saudaranya ayahnya. Oh gitu. Iya. Iya, paman-pamannya pengganti ayahnya gitu. Oh iya. Sama juga tadi pertanyaan yang tentang masalah ibu Mas ya, kayak yang tadi kalau beliau minta pulang. Kalau Anda punya kemampuan pulang saja, tidak ada masalah. Kalau untuk bagaimana membahasakan kepada istri, yang paling tepat jelaskan masalah hukum agama. Anda sebagai suami dia tetap wajib bakti sama orang tua walaupun sudah satu suami. Beda posisi istri Anda beda. Karena dia memang begitu menikah dan berstatus istri, maka kewajiban baktinya nomor 1 kepada suami. Tapi kalau seorang suami nggak bisa. Jadi memang kalau ibu mengatakan, nak tolong pulang kangen ya, selama Anda mampu lakukan. Ya, kalau Anda belum mampu, misalnya Anda mengatakan, ibu, saya mohon maaf, saya betul-betul, misalnya Anda betul-betul tidak punya uang, bukan masalah kepepet. Masalah kepepet, tidak ada masalah, sedekah aja, berangkat, nanti Allah akan gantikan gitu. Misalnya pas-pasan nih, saya punya tabungan transportasi, misalnya 1 juta rupiah,
tabungan saya 2 juta, saya khawatir nih kalau ada kebutuhan keluarga tiba-tiba mendesak, itu nggak usah dipikirin, keluarkan saja. Untuk ibu itu sedekah besar, gitu. Itu paling besar. Tapi kalau Anda betul-betul tidak ada uang sama sekali, ya, betul-betul tidak ada uang sama sekali, maka di saat itu Anda minta maaf kepada ibu. Allahu a'lam. Begitu Mas ya? Ya baik Ustaz, ya terima kasih banyak Baik, Ustaz ya. ya sama-sama.